Baiklah, di sini aku akan mencoba menjelaskan. Jadi yang pertama itu ketika dijalankan, dia bakalan memunculkan splash screen. Sedikit agak lama karena sambil ngerekam. Nah, lalu dia bakal masuk ke menu register dan login. Apabila si user belum punya akun, dia bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Contohnya itu aku buat namanya selena@gmail.com, alamat Bandung 0822. Kata sandi aku buat Selena 123. Selena 123. Nah, apabila datanya sesuai dan kita klik daftar, dia bakalan tersimpan datanya ke database. Lalu dapat login. selena@gmail.com, kata sandinya Selena 123. Nah, apabila tombol remember me ini ditekan, maka ketika user logout sesinya habis, dia tidak perlu mengisi username dan passwordnya lagi, gitu. Nah, ini kan karena user baru, jadi dia belum punya kategori. Dia bisa memilih 4 kategori. Ibu hamil, ibu tanpa anak, ibu yang sudah memiliki anak, dan remaja putri. Sini saya contohkan role-nya itu ibu yang sudah memiliki anak. Nah, jadi ketika dia memilih role ibu yang sudah memiliki anak, dia bakal memunculkan menu periksa anak, daftar anak, dan tambah anak. Lalu apabila kita ganti role-nya misalnya ke role yang belum memiliki anak, contohnya ibu hamil, nah dia bakal memunculkan langsung ke menu artikel. Jadi dia belum bisa periksa anak gitu istilahnya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu artikel. Nah, di artikel ini dia itu merujuk ke database atau ke dari backend-nya gitu. Semua dan bisa apabila seseorang ingin mengupload postingan itu bisa langsung ke halaman websitenya dan login gitu. Nah, lalu di sini juga bisa kita cari judul artikel. Cari artikel berdasarkan judul. Misalnya aku mau cari kenali mencegah stunting. Ups, kenapa nih? Kenali. Nah, jadi dia itu bakal memunculkan begini. Lalu kita bisa, sebelum kita periksa anak, kita tambahkan dulu anaknya. Misalnya nama anaknya itu kita buat si Budi. Jenis kelaminnya laki-laki. Kita pilih tanggalnya, dia udah lahir selama 6 bulan. Berarti sekitar bulan berapa ya? Bulan 6 deh. Bulan Juni. Nah, kita tambahkan. Data telah berhasil ditambahkan. Apabila kita daftar anak, dia bakal memunculkan nama anak yang tadi. Namanya si Budi gitu. Dan status gizi belum ada karena kita belum memeriksanya. Lalu kita bisa periksa anak. Nah, di periksa anak ini ada beberapa jenis sesuai yang udah di UI yang ada. Itu ada berdasarkan berat badan, tinggi badan, berat badan menurut tinggi dan massa indeks tubuh. Nah, untuk klasifikasi sendiri bisa dilihat di video ini. Mana ya, biar aku tampilin. Nah, ini. Jadi dia di BBU ini dia ada beberapa jenis penggolongan.
Untuk yang BBU itu dari 0 sampai 60 bulan. Lalu yang TBU itu apabila dia umurnya 0 sampai 23 bulan dia menggunakan panjang badan. Dan menurut apabila dari 24 sampai 60 dia menggunakan tinggi badan. Lalu untuk BBTB ini dari umur 0 sampai 23 bulan dan menurut tinggi dari 45 sampai 110 cm. Jadi itu ada batas minimal lah untuk tingginya, dan untuk BBTB ini ada batasan umurnya, jadi sampai 23 bulan aja. Sisanya ya sama sampai 60 bulan. Lalu aku contohin. Mana motor? Nah, ketika kita klik BB menurut umur, dia bakalan ada penjelasan anak usia 0 sampai 60 bulan. Kita cari anaknya tadi. Nah, dia bakalan otomatis menghitung jumlah bulannya gitu. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Kira-kira berapa bulan, tinggal input tanggal lahir aja gitu. Nah, kita buat berat badannya misalnya itu apa ya? Random deh. 12. Nah, dia berlebihan nih. Berarti untuk anak yang umur 5 bulan berat badan 12 itu termasuk lebih. Apabila 8, nah dia normal. Apabila klik simpan, dia bakalan menyimpan ke history yang ini tadi. Nah, begini. Dan ini bisa diupdate kapanpun, dan dia bakalan terupdate sesuai kapan si user itu mengecek berat anaknya gitu, terakhir kali. Lalu untuk TBU-nya juga sama. Ini TBU. Kita pilih umurnya itu tingginya misalnya berapa ya? 50 kali. Sangat pendek malahan. Nah, apabila umur 5 bulan itu anaknya masih 60 cm, berarti termasuk kategori pendek. Nah, apabila 75 itu dia bakalan termasuk kategori tinggi. Dan disimpan juga sama hasilnya, dia bakalan tersimpan ke list sesuai anak yang tadi. Kira-kira begitu. Untuk satu lagi, misalnya aku ada anak namanya satu lagi sini, Bang, jangan deh cewek lagi, Cicit misalnya, dia perempuan, dia pilih tanggal. Misalnya kita buatkan tadi rata-rata di rumus ini maksimal 60 bulan. Jadi misalnya apabila dia itu lebih dari 60 bulan, misalnya dia itu lebih dari 2015 deh. Dia berhasil, tapi ketika kita cek daftar anaknya, dia nggak bakalan tersimpan gitu loh. Dia si Cicit ini nggak bakalan bisa diperiksa. Karena datanya itu lebih dari 60 bulan. Jadi kalau mau dihapus ya tinggal dihapus seperti biasa aja. Dia bakal terhapus dari list anaknya gitu. Nah, untuk apa lagi ya? Itu untuk fitur core-nya. Lalu untuk fitur seperti klinik itu masih under construction, jadi belum selesai, belum bisa dibuat. Karena waktunya masih belum cukup lah waktunya gitu. Lalu untuk store-nya ini ada poinnya nih. Poin ini diperoleh dari sini, si quiz. Nah, ini ada beberapa quiz yang udah dibuat oleh teman-teman Ulum Citra Indonesia. Misalnya apabila kita kerjain kuisnya, kita jawab random nih misalnya nih. Cukup berat ya, karena sambil rekam. Nah, dia bakal memunculkan skor berdasarkan jawaban yang telah dibuat. Jawaban yang ada pada sistemnya. Mana nih? Kok belum terupdate?
Jadi ada sedikit bug sih di sini. Jadi skornya itu terlambat, poin itu terlambat muncul gitu loh. Nah, jadi ketika tadi si usernya tuh mendapatkan skor 30 yang ini, dia bakal otomatis ke convert jadi poin gitu. Tapi jika user mengerjakannya lagi, poinnya tidak nambah, alias cuma satu kali gitu bisa ditambahin. Jadi ketika dia pertama dapat 30, terus kedua dapat 100, nggak bakalan ngaruh gitu ke si poin itu. Jadi skor yang pertama aja yang dihitung. Nah, untuk poin ini sebenarnya belum ada perhitungan khusus ya. Jadi satu poin itu mau dikali berapa per rupiah gitu. Nah, nanti dari sini bisa ditukarkan barang-barang. Karena ini datanya masih dummy dari dibuatnya, jadi belum ada masih dummy gini. Ini data dummy. Sedangkan ini data yang udah diambil dari database. Nah, untuk history juga, ini juga historinya masih dummy, tapi kira-kira gambaran nanti begini. Lalu misalnya untuk yang produk baru ini, apa nih? Internal link stack map error. Oke, jadi ada error teman-teman. Sorry. Nah, jadi gambaran itu dia nanti kayak begini. Tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba error. Jadi bisa jadi untuk pembayaran itu untuk sementara itu belum ada pembayaran, jadi istilahnya masih dummy aja. Poin si Tinting menggunakan poin tadi, OVO atau lain bisa menggunakan payment gateway yang lainnya. Pembayaran berhasil. Nah, begitu. Apalagi ya? Oh ya, untuk di bagian profil itu ada di bagian ubah jenis pengguna, history, poin, bantuan. Nah, untuk bantuan melaporkan masalah ini dia itu direct ke WA. Mungkin nanti ada di WA si Ting Ting. Ada CS-nya gitu. Mungkin ada antara Ulum, Citra, atau Nisa yang nanti yang menghandle. Nah, seperti ini. Tapi karena di emulatornya nggak ada WA, ya jadi dia nggak bisa itu. Oke, kembali ke app-nya. Misalnya apabila si user lupa passwordnya, misalnya ini kan password selain 123. Misalnya si user lupa passwordnya nih, jadi bisa pilih lupa kata sandi, masukin emailnya. Nah, tapi di sini untuk si passwordnya itu karena belum ada integrasi ke email, jadi untuk reset itu sementara itu menggunakan ke password default. Jadi diubah passwordnya menjadi default itu menjadi password gitu. Nah, ini kan password yang lamanya. Dia nggak berhasil lagi, jadi harus pakai password yang udah di default tadi. Nah, dia berhasil masuk. Kira-kira begitu untuk demonya.